Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan ujian tengah semester kami mengenai sumber-sumber emisi gas rumah kaca di atmosfer. Untuk anggota kelompok sendiri bisa dilihat pada slide. Langsung saja yang pertama, pada sumber yang pertama yaitu adalah deforestasi. Deforestasi adalah pengundulan hutan yang merupakan salah satu sumber utama dari gas rumah kaca yang tersebar di atmosfer. Ketika pohon-pohon ditebang atau dibakar, karbon yang tersimpan dalam biomasa hutan, terutama dalam bentuk karbon dioksida, dilepaskan ke atmosfer. Proses ini meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca yang pada gilirannya memperburuk pemanasan global. Selain itu, deforestasi juga mengurangi kapasitas hutan untuk menyerap gas karbon dioksida, yang menjadikan masalah ini semakin besar. Hutan tropis yang menyumbang sebagian besar serapan karbon global semakin rentan dan sangat rentan terhadap kegiatan-kegiatan seperti pertanian, perkebunan, dan penebangan ilegal. Penting kita sadari bahwa deforestasi tidak hanya menyebabkan emisi gas karbon dioksida, tapi juga berkontribusi pada pelepasan nitrogen oksida dari tanah. Oleh karena itu, pengendalian deforestasi harus segera diupayakan dalam bentuk reboisasi dan konservasi hutan agar berkurangnya emisi-emisi gas rumah kaca di atmosfer. Oke, selanjutnya yang kedua itu transportasi. Sektor transportasi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca global yang sangat terkait erat dengan sektor energi. Hal ini dikarenakan adanya penggunaan bahan bakar oleh kendaraan bermotor. Penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel akan menghasilkan karbon dioksida, SOx, dan nitrogen oksida, NOx. Aspek utama transportasi itu yang pertama kendaraan pribadi, yang mana penggunaan yang tinggi serta pembakaran bensin akan menghasilkan emisi CO2 dan polutan lainnya. Misalnya saja 1 liter bensin yang terbakar akan menghasilkan sekitar 2,3 kg CO2. Yang kedua yaitu truk dan kendaraan pengangkut barang. Truk diesel menghasilkan emisi yang lebih besar karena membutuhkan tenaga lebih besar untuk mengangkut beban berat. Pembakaran diesel akan menghasilkan nitrogen oksida yang berdampak negatif pada kualitas udara. Kemudian yang ketiga yaitu transportasi udara, yaitu pesawat terbang. Transportasi udara adalah salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca tertinggi. Pesawat tidak hanya menghasilkan CO2, tetapi juga akan menghasilkan uap air pada ketinggian yang sangat tinggi, yang mana uap air ini akan membentuk awan yang dapat menahan panas di atmosfer. Yang keempat yaitu transportasi laut, yaitu kapal. Kapal laut menggunakan bahan bakar yang lebih berat seperti minyak, bunker, yang lebih kotor dibandingkan dengan bensin dan diesel. Emisi dari kapal laut cenderung memiliki dampak yang luas karena mereka akan menghasilkan sulfur oksida dan partikulat lainnya. Di bidang agrikultur, sumber emisi gas rumah kaca berasal dari berbagai aktivitas yang menghasilkan gas-gas seperti metana, dinitrogen oksida, dan karbon dioksida. Penggunaan pupuk nitrogen di lahan pertanian menyebabkan pelepasan gas dinitrogen oksida, yang mana gas rumah kaca ini memiliki potensi pemanasan global yang lebih besar dibandingkan gas CO2. Pupuk nitrogen yang berlebihan atau tidak terserap tanaman sepenuhnya cenderung mengalami proses nitrifikasi dan denitrifikasi oleh mikroba tanah yang melepaskan N2O. Pembakaran sisa tanaman, baik di lahan pertanian maupun lahan gambut, menghasilkan emisi CO2, CH4, dan N2O. Hal ini dilakukan untuk membersihkan lahan, tetapi berdampak pada pelepasan gas rumah kaca yang signifikan. Lahan basah seperti sawah yang terendam air menciptakan kondisi anaerobik, sehingga mikroorganisme menghasilkan metana selama proses dekomposisi bahan organik. Penggunaan mesin seperti traktor, pompa air, dan generator di lahan pertanian menghasilkan emisi CO2 sebagai hasil pembakaran bahan bakar fosil. Semakin intensif penggunaan alat berat dan sistem irigasi berbasis energi, semakin tinggi pula emisi CO2 yang akan dihasilkan. Baik, selanjutnya adalah industri. Jadi, industri merupakan menggunakan proses-proses yang dapat menghasilkan gas rumah kaca. Dari industri tersebut itu ada beberapa proses yang menghasilkan gas rumah kaca. Contohnya adalah penggunaan bahan bakar untuk sistem pemanasan, penggunaan gas sintesis untuk sistem pendinginan, dan juga gas pembuangan yang dihasilkan dari reaksi kimia. Nah, untuk gas rumah kaca tersebut itu masing-masing industrinya memiliki gas rumah kaca yang unik. Contohnya ada industri semen yang hanya menghasilkan gas rumah kaca berupa gas karbon dioksida.
tetapi dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu ada juga industri bahan kimia dan industri minyak bumi yang menghasilkan gas karbon dioksida, metana, dan juga nitrogen oksida. Lalu, untuk industri alat elektronik juga menghasilkan gas fluorida dalam bentuk PCF dan juga SF6. Lalu selanjutnya adalah peternakan. Peternakan adalah salah satu sektor yang berkontribusi dalam peningkatan pemanasan global yang berasal dari kotoran dan ekstraksi hewan. Dari seluruh komoditas ternak ruminansia, sapi merupakan penghasil metana yang lebih banyak dibandingkan dengan ternak ruminansia yang lain. Telah dilaporkan bahwa kontribusi emisi gas CH4 di Indonesia merupakan yang tertinggi pada sektor peternakan. Nah, yang tertinggi merupakan ternak sapi, yaitu sebesar 65,12%. Lalu, aktivitas produksi ternak diperkirakan kontribusinya mencapai 12% terhadap total emisi rumah kaca. Sektor peternakan menyumbang metana, gas karbon dioksida, nitrogen oksida, dan amonia yang dapat menimbulkan hujan asam. Tinggi nilai gas emisi yang dihasilkan kemungkinan besar dipengaruhi dengan hijauan pakan ternak yang dimakan oleh ternak. Oke, selanjutnya adalah pembangkit energi listrik. Jadi pembangkitan energi listrik itu menjadi penyumbang terbesar emisi GRK dengan kontribusi sekitar 30% dari total emisi. Emisi karbon dioksida yang dihasilkan itu berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas alam yang digunakan untuk memanaskan uap untuk menggerakkan turbin yang selanjutnya menghasilkan listrik. Di antara seluruh bahan bakar fosil, batu bara adalah yang paling beresiko karena meskipun hanya menyumbang sedikit dari total listrik yang dihasilkan, bahan bakar ini bertanggung jawab atas sekitar 50% emisi gas rumah kaca dari pembangkitan listrik. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya, kritik dan saran Bapak kami terima sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.